peraturan tentang BLT dan peraturan tentang bansos itu dinas terkait harus turun sosialisasi tapi di tingkat distrik gitu. Sehingga ada tingkat pemahaman menyangkut bagian-bagian itu. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Yakuza Orion. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan walafiat. Cus. Oke saudara-saudara, sebelum saya lanjut, saya harap dukungan teman-teman dengan like, comment, subscribe video saya. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat-sehat, sehingga dengan kesehatan yang baik kita dapat melakukan segala aktivitas kita. Baik teman-teman, di sini saya ingin berikan solusi atau pemahaman menurut saya. Kemarin saya ikuti ada satu kasus di Kabupaten Mambramo Raya menyangkut bantuan sosial di salah satu distrik Warupen Atas, kampung Marikai ya. Di situ dari kepala kampung sampai staf, bamuskan dan aparat serta seluruh masyarakat bersepakat tidak menerima bantuan tersebut dengan alasan bahwa data tersebut tidak valid sesuai dengan data KK yang ada di kampung tersebut. Saudara-saudara, menurut mereka di tahun lalu itu data penduduk penerima bansos mereka itu naik, tetapi sekarang data kakaknya mereka turun. Saudara-saudara, jadi saya ingin kasih sebuah solusi begini kepada dinas terkait dalam hal ini. Kalau dia dari dinas sosial bansos, maka dinas tersebut harus turun sosialisasi langsung ke tempat distrik masing-masing. Jadi ada berapa kampung yang ada di satu wilayah distrik itu, mereka bisa kumpul semua di situ. Jadi mereka harus sosialisasi peraturan-peraturan atau mekanisme-mekanisme dalam pembayaran atau yang menerima bansos tersebut, sehingga ada pengetahuan tentang itu, tidak terjadi keributan atau salah paham seperti di kampung Marikai kemarin. Saya pikir kasus-kasus semacam ini bukan hanya di Kabupaten Mambramo yang terjadi, tetapi saya yakin bahwa pasti di semua kabupaten di Provinsi Papua dan di semua kampung-kampung yang ada di Provinsi Papua yang namanya bansos dan bansos yang melalui dinas sosial di setiap kabupaten pasti belum tepat sasaran. Karena itu menurut saya dinas terkait harus turun sosialisasi dulu langsung dengan masyarakat setempat. Di kampung Marikai itu data kakak bansos, penerima bansos kemarin tahun 2021 itu adalah berjumlah 42 orang, tetapi di tahun 2022 ini turun menjadi 16. Jadi ini yang mereka lihat terlalu signifikan jauh, akhirnya mereka sepakat untuk tidak menerima bansos tersebut. Nah, jadi kalau bisa itu dinas terkait harus turun survei langsung di setiap distrik. Jadi mereka bisa tahu kenapa di tahun lalu itu meningkat, lalu di tahun ini dia menurun. Itu harus sampaikan sehingga mereka itu puas. Masyarakat di sana itu mereka bisa puas. Tetapi kalau tidak ya maka pasti ada kesalahpahaman di situ. Karena pemahaman mereka di sana itu sudah terbiasa dengan apa yang mereka biasa terima. Karena itu dari sisi hukum pemerintah, peraturan pemerintah juga harus beritahu kepada mereka secara jelas. Nah itu menyangkut bansos. Kemudian yang saya lihat juga itu misalnya dana BLT, bantuan langsung tunai itu
biasanya lewat dinas pemberdayaan kampung. Itu juga saya mau kasih tahu begini, di tahun lalu itu penerima bantuan langsung tunai atau BLT itu kan data kakaknya kan tinggi ya atau banyak, tetapi saya lihat di tahun 2022 ini dia sangat menurun drastis. Nah, jadi misalnya dari pendamping bilang bahwa ini yang bisa menerima BLT ini hanya jumlah kakaknya sekian, sementara di lapangan masyarakat berharap agar mereka semua bisa dapat bantuan BLT. Itu kan tidak signifikan di situ. Karena itu saya berharap supaya pemerintah dalam hal ini dinas terkait, misalnya terutama dinas pemberdayaan kampung, itu juga harus turun survei data kakak baik-baik di lapangan sehingga dia koheren dengan data kakak di Capil begitu. Kemudian juga harus memberikan sosialisasi menyangkut bantuan BLT itu sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Kalau misalnya itu turun survei lalu kalau tidak ada kartu keluarga maka itu data tersebut dikembalikan kepada distrik yang terdekat, atau misalnya kampung itu dia masuk di distrik mana ya berarti data mereka itu harus dikasih ke distrik itu bertanggung jawab menerbitkan mereka punya kartu keluarga, sehingga itu diinput di Capil dan itu diambil lagi lewat dinas pemberdayaan kampung, sehingga di tahun berikut atau di periode berikut mereka bisa menerima BLT tersebut ya. Jadi saudara-saudara, itu saya yakin dan percaya bahwa di Provinsi Papua ini yang namanya bansos, kemudian ini kan bansos ini kan ada yang lewat dinas sosial, kemudian BLT ini kan lewat dinas pemberdayaan kampung, kemudian mungkin ada jaminan bantuan-bantuan lain lagi, tapi saya lihat di Mambramo mungkin dua ini saja yang nampak di sana ya, sekalipun itu juga belum 100% dia berjalan normal. Nah, karena itu saudara-saudara, kepada dinas-dinas terkait di Provinsi Papua, misalnya dinas sosial dan dinas pemberdayaan kampung, itu kalau bisa itu turun sosialisasi ke kampung-kampung menyangkut aturan-aturan, kaidah-kaidah itu, sehingga persepsi masyarakat terhadap bansos dengan BLT itu harus dikasih konek dengan pesan daripada aturan tersebut begitu. Jadi itu mengantisipasi kasus-kasus yang macam dari awal saya bilang. Nah, kenapa di tahun ini misalnya di satu kampung di Kabupaten Mambramo Raya itu distrik Warpen Atas, di tahun lalu kami punya data kakak itu penerima bansos berjumlah 42 orang, sedangkan di tahun 2022 ini turun menjadi 16 orang. Ini kan mereka tanya itu kenapa. Jadi itu dinas terkait harus turun memberikan kepastian atau jawaban sehingga mereka puas sesuai dengan perintah amanat hukum begitu. Jadi jangan kita menjawab sesuai dengan karena kemampuan kita sebagai pimpinan, misalnya kepala distrik atau kepala dinas ya, karena itu sesuai dengan perintah presiden. Jadi ya bagaimanapun saudara-saudara atau bapak-bapak sebagai pimpinan kepala dinas sosial, pimpinan kepala dinas pemberdayaan, itu harus bekerja sama dengan pendamping-pendamping yang ada untuk menyalurkan peraturan-peraturan itu, sehingga ada intervensi dalam proses pemberian bansos dan BLT.